Lucy. Gimana tadi Pak? Kelas Alhamdulillah Bu Lucy hari ini aman. jalan cukup kondusif kok. Assalamualaikum Bu Lucy, Pak Wandi. Waalaikumsalam Bu Metri. Ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Wandi? Oh iya, iya Bu Lucy. Oh iya. Ini lagi berbincang-bincang masalah Pak Wardi ini diangkat jadi wakil kepala Ya, sekolah. selamat ya Pak Wandi. Terima kasih Bu. Ya. Oke Bu Metri, Bu Lucy. Ya. Kita hari ini melaksanakan praktek coaching. Di mana praktek coaching ini nantinya ada rubrik penilaian. Dalam pelaksanaan coaching itu tentunya memakai alur kita, yang mana pertama sekali seorang coach harus bisa memposisikan dirinya untuk melaksanakan alur tersebut. Iya. Yang pertama sekali menanyakan tujuan, ya. Kemudian mengidentifikasi masalah, Ya. kemudian berikutnya merencanakan aksi, kemudian meminta tanggung jawab dari coachnya. Nah, kira-kira tentunya Ibu sudah tahu dengan trik kita itu. Oke, sebagai coach nantinya Bu Lucy tentunya harus memiliki kompetensi. Kira-kira apa kompetensi yang dimiliki sebagai bekal dalam melaksanakan coaching ini? Apa kira-kira kompetensi yang harus dimiliki Mendengar dengan rasa itu Pak ya. Ya, terus. Mendengar dengan aktif, Kehadiran penuh, kehadiran penuh, ya, ya, mendengar dengan rasa gimana? mendengar dengan rasa. Ya. Dan Oke, Pak. apalagi kira-kira Itu. mengajukan pertanyaan yang Ya, berbobot. Salah mengajukan satu pertanyaan yang kompetensi yang harus Iya. Bu Lucy miliki. Ya. Kira-kira dari coaching pesanan kita hari ini, dari ketiga kompetensi itu yang mana ya kira-kira yang Bu Lucy tingkatkan dari yang tiga? Fokusnya di mana nih kira-kira? Pertanyaan yang berbobot mungkin ya Pak ya. Yang berbobot. Iya. Oke, baik. Oke, jadi ya. Kemudian kira-kira indikator pencapaian dari pelaksanaan coaching nanti gimana kira-kira indikator pencapaian? Ya, kira-kira misalnya Kunci bisa. coach bisa Menyelesaikan masalahnya ya, tentunya. ya, Coach bisa mendapatkan solusi ya. dari masalah yang dihadapinya sekarang. Oke. Baik Bu Lucy, Bu Metri. Jadi untuk berikutnya karena ini yang bertindak sebagai coach dan Bu Metri, Bu Lucy, Bu Metri sebagai coach ya. Nah, jadi untuk seterusnya waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Lucy dan Bu Metri untuk melaksanakan kegiatan coaching. Silakan. Ya. Baiklah, kita mulai ya Pak Wardi. Jadi saya Luciana Putri Masni akan berperan sebagai coach dan Saya Metri ini akan berperan sebagai coach. ya. Baik, kita mulai aja ya. Mulai Pak. Silakan. Bu Metri, Iya. apa kabar? Sehat. Sehat. Kemarin saya dapat telepon ya dari Ibu kemarin. Ibu telepon kemarin ya. Iya. Mau cerita ya, saya kemarin tuh waktu Ibu telepon lagi di jalan Bu. Jadi kurang mendengar itu apa yang Ibu sampaikan ya. Lebih baik sekarang aja ya Bu kita melaksanakan coachingnya. Alhamdulillah, syukurlah Bu Lucy menyempatkan waktu untuk saya. Saya sangat berterima kasih sekali kalau Bu Lucy mau membantu saya. Ya Bu Lucy. Apa harapan Bu Metri setelah coaching dengan saya hari ini? Ini Bu Lucy, setelah nanti saya coaching, saya berharap sekali saya bisa membuat anak didik saya ini yang bermasalah nggak mau belajar ya, ada 5 orang anak yang nggak betah belajar dari kelas. Ya saya berharap ini setelah bicara kita nih, anak ini betah lagi belajar di pembelajaran kelas saya, belajar bahasa Inggris ya. Oh begitu. Mudah-mudahan setelah coaching ini harapan Bu Metri tersebut tercapai. Ya. Jadi gimana ceritanya Bu? Gimana anak-anak itu sebenarnya? Gimana ceritanya? Ini Bu Lucy, sudah 4 kali pertemuan nih Bu Lucy. Saya menghadapi anak saya ini
ketika saya belajar menampilkan pembukaan, menampilkan video, kemudian kita diskusi, kemudian kita adakan kegiatan permainan, mereka hadir di kelas, dan saya bisa kontrol gitu kan, saya bisa memandang mereka semua. Nah, ketika ada tugas mandiri, bersih, nah kan itu anak kan dia kita hadapkan satu-satu. Jadi ada pertanyaan, ibu ini gimana? Jadi pas saya menghadapi anak yang ini, anak yang 5 ini lari gitu, menghilang kelas secara diam-diam tanpa permisi. Nah besok lagi minggu berikutnya dia bukan secara diam, dia yang permisi satu-satu, tapi tidak balik-balik. Hari yang berikutnya. Nah setelah itu saya tanya kan, kenapa kemarin kamu seperti ini, sekarang kamu seperti apa masalahmu? Tanya kan, tanya waktu itu, ibu katanya, saya maunya sekolah ini cuma untuk main bola. Saya datang ke sekolah ini sebenarnya hanya untuk bisa bermain bola. Jadi setiap hari saya maunya bermain bola. Ya, jadi terus saya tanya seperti itu, saya sudah mau bilang sama dia, kalau kamu hanya mengikuti main bola sementara untuk bidang studi lain kamu tidak dapatkan, tentu kamu juga yang rugi, nantinya yang bidang studi lain kamu rendah. Nah dia iya aja gitu. Berarti itu kelas berapa, Bu? Kelas 81. Oh, kelas 81. Ada berapa tadi Bu bilang? 5 orang. 5 orang. Perempuan apa laki-laki itu, Bu? Iya, laki-laki kalau bola. Oh, dia suka bola ya, Bu ya. Tadi bola anaknya yang suka ya, Bu. Berarti laki-laki 5 orang. Oh, kelas lain gimana, Bu? Seperti itu juga? Di kelas lain tuh kelas 7 ada 1 orang yang suka keluar, bukan untuk main bola, tapi yang satu ini biasanya dia duduk di kedai aja, yang 1 orang di kelas 7 ini. Tapi saya sudah tangani yang 1 orang ini karena kita ada dialog, apa yang dia maunya saya tuh kalau bahasa Inggris tuh saya maunya nggak banyak Inggris gitu. Oke lah, itu nggak akan masalah kamu banyak Inggris, tapi terus aja lah apa yang kamu tahu dalam benda apa yang kamu suka, silakan digambar, kemudian kamu cerita bahasa Inggris kan, terus kamu buat saja yang kamu gambar tuh apa bahasa Inggrisnya, boleh kan ada nanti kamus, kamu boleh lagi buka kamus, kemudian kamu boleh tanya sama ibu, pokoknya apa yang kamu senangin silakan dikerjakan kan. Nah yang 1 ini bisa kita tanya. Nah yang kalau 5 orang ini karena dia kompak, bergelombol, jadi kita agak kacau-kacau gitu, bukan cara kita menghadap si A, si B masih seperti itu gitu. Artinya dia kayaknya butuh perhatian lebih kayaknya ya, Bu ya. 5 orang lagi dalam 1 lokal lagi ya, Bu ya. Oh iya. Jadi kalau begitu keadaannya, Bu, apa trik atau trik Ibu selama ini menghadapi anak tersebut? Selama ini ya, Bu, saya sudah berusaha untuk kalau selama ini saya sudah menampilkan video nyanyi, kemudian ada permainan game, kayak ada English Club itu ya, kemudian ada game-game permainan bahasa Inggris kayak puzzle gitu. Tapi mungkin itu menurut saya masih kurang menarik. Tapi yang terpikir saya untuk ke depan ini mesti bagaimana saya akan menghadirkan dalam pembelajaran satu bahasa Inggris tapi yang berbau-bau bola gitu. Itu yang ingin saya munculkan gitu khusus yang mungkin tak semua anak yang suka bola, saya yakin sekali hanya anak 5 itu saja yang mungkin sangat ngefans sekali sama bola. Nah artinya nanti dalam pembelajaran berdiferensiasi ini saya akan mengelompokkan ya. Ini yang akan rencana belajar, saya akan set itu akan saya set itu RPP saya, modul saya itu, saya akan rancang nih anak yang 5 nih dia belajar tentang bahasa Inggris itu bola saja, itu baru yang terpikir oleh saya. Berarti selama ini yang telah Ibu lakukan membuat video-video pembelajaran ya. Jadi yang selama ini yang telah Ibu lakukan membuat video pembelajaran yang menarik dengan hal-hal bola, bagaimana tanggapan 5 orang anak ini? Selama ini belum ke bola saya, Bu. Masih video misalnya ada binatang, gambar binatang aja, videonya seperti itu. Nyanyi binatangnya kan bahasa Inggris gitu. Kayak kartun itu, Bu. Kemudian ada kemarin tuh tentang benda-benda di rumah. Ya, saya munculkan gambar-gambar di slide itu, gambar-gambar itu
Nah baru kepikiran sekarang ini mau rencana saya gitu. Iya, jadi kedepannya yang lalu udah nggak ada masuk bola, Bu. Jadi orang ini masih keluar gitu. Iya. Jadi kedepannya gimana lagi Bu rencana Ibu? Ya itu rencana saya. Yang pertama saya mau rancang pembelajaran dengan berdiferensiasi itu dengan berdiferensiasi proses ya Bu ya. Dengan juga berdiferensiasi konten. Rencana saya mau masukkan bola ini ke konten pembelajaran gitu. Yang kedua, saya mau ngomong tuh sama bapak guru olahraganya agar juga ikut memotivasi anak ini belajar bahasa Inggris supaya nanti anak ini dia enggak go dalam Indonesia saja, dalam negeri, tapi bisa juga go internasional. Oh iya, emang bagus ya Ibu Metri ya. Emang benar Bu, kadang anak-anak ini sebagian dari anak-anak ini ada yang suka dengan pembelajaran kita menggunakan strategi ini, ada yang tidak suka dengan hal tersebut. Jadi selama ini seperti yang Bu Eni sampaikan, Ibu Eni menggunakan strategi video tapi tidak ada dikaitkan dengan bola. Makanya 5 orang ini tidak menarik buat mereka. Jadi kalau misalnya sekarang ini emang sangat bagus tuh Bu, Ibu terapkan video-video bola karena sekarang emang lagi gencar-gencarnya Piala Dunia ya Bu ya. Lagi gencar-gencarnya Piala Dunia. Saya rasa emang bagus ini Bu, Ibu terapkan dalam pembelajaran Ibu. Dan Ibu juga mengikut sertakan berkolaborasi dengan guru olahraga. Memang seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu, kapan rencana Ibu melakukan rencana aksi Ibu tadi? Ya, saya masih 1 minggu lagi nih Bu, kayaknya mau masuk ke Palembang itu. Karena baru kemarin kan saya baru keluar kemarin kan polisi itu saya langsung telepon polisi waktu itu kan. Oh berarti pas nelfon itu baru kemarin? Iya, mau lagi mentok sekali tuh. Kalau lagi ada di kepala dulu, berat sekali anak ini gimana lama saya dia datang ke sekolah nggak mau belajar bahasa Inggris. Asalnya saya jadi guru gagal waktu itu. Waktu itu saya jadi guru gagal, nggak bisa membelajarkan membuat anak saya menarik dengan pembelajaran saya. Nah makanya waktu itu saya telepon polisi hari itu. Nah rencananya 1 minggu lagi itu ada tuh pertemuan dengan anak. Merancang pembelajaran berdiferensiasi ini mungkin saya akan mulai dari besok kayaknya. Oh udah merancangnya. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk menerapkan rencana itu? Ada butuh bantuan gitu? Tahu butuh bantuan saya akan bersedia membantu. Gini Bu sih, yang kayaknya saya butuh bantuan masalah diferensiasi kelas ini kan baru belajar ini kan baru nih. Kayaknya nih saya masih butuh belajar nih kan. Ada dari guru-guru yang lebih yang sudah pernah mengikuti pelatihan kayaknya. Guru olahraga juga itu ya. Iya, juga guru olahraga. Ya, kemudian juga minta berkolaborasi dengan guru-guru yang kayak di sini nih. Kalau berdiferensiasi ini saya selain guru saya butuh juga belajar dari media online kayak karena ini hal baru bagi kita dan saya takutnya nanti takutnya saya salah dalam bertindak dalam nanti tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya tujuan dari berdiferensiasi nanti anak yang lain pula yang tidak terpenuhi kebutuhannya kan saat kita bola ternyata anak saat kita fokus sama yang ini ya ternyata lain pula yang beberapa belas orang lagi terabaikan. Iya, itu yang terpikir makanya saya kayaknya butuh teman yang membahas ini juga boleh sih nanti saya ajak juga kita diskusi. Kemudian juga saya juga butuh dari dia online internet untuk belajar bagaimana sebenarnya yang berdiferensiasi yang kemudian untuk berbicara sama olahraga ini kayaknya memang secepatnya saya berkolaborasi dengan guru olahraga secepatnya. Selain membuat RPP berdiferensiasi, ada lagi nggak trik untuk menghadapi anak? Mungkin bicara dari hati ke hati deh. Berbicara dari hati ke hati. Panggil anaknya bersama. Iya, yang 5 itu. Apa tujuannya untuk bicara dari hati ke hati? Agar apa? Agar ini Bu, kalau dia tersentuh dengan nasihat saya, misalnya saya bilang seperti
kalau kamu belajar bahasa Inggris dan kamu bisa juga jadi seorang pemain bola, saya yakin kamu tidak hanya menjadi pemain bola yang untuk dalam timnas kita saja, tapi akan kamu bisa juga menjadi orang yang berkiprah di dunia internasional. Yakinlah gajinya, kesejahteraannya, kemudian kamu juga akan lebih berjaya. Itu yang ingin saya ungkapkan mungkin waktu yang lebih baik untuk anak yang ini. Berarti itu lagi ya, selain membuat FPP berdiferensiasi, membuat video pembelajaran itu memotivasi anak ya kan. Dalam waktu dekat ini yang mana yang di luar yang akan dilakukan? Kayaknya yang itu yang bicara Motivasi itu ya Bu ya. Jadi dari kapan berarti Ibu akan melaksanakan dalam waktu dekat ini, minggu depan ya Bu ya? Oh iya. Setelah Ibu melaksanakan membuat FPP berdiferensiasi, menyelesaikan video dan berbicara dari anak ke anak seperti itu. Jadi hasil kesimpulan kita diskusi hari ini yang terasa sama ya, saya. apa Ya. rencana-rencana yang akan dibicarakan? Saya simpulkan langkah yang saya akan lakukan. Yang pertama, saya akan berbicara sama anaknya dulu. Saya akan panggil 5 orang ini untuk berbicara, agar dia tersentuh hatinya untuk belajar bahasa Inggris, agar dia nanti menjadi orang yang sukses sampai ke dunia internasional. Itu yang kedua, saya akan bicara sama olahraganya juga, supaya anak ini jangan hanya belajar olahraga saja, tapi juga menghargai dengan pembelajaran selain olahraga termasuk bahasa Inggris, agar dia juga sukses nanti go internasional. Yang ketiga, saya minta nanti saya juga dengan teman-teman lain berkolaborasi bagaimana merancang sebuah pembelajaran yang berkolaborasi dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, adanya unsur permainan bola dalam pembelajaran saya itu, sehingga pembelajaran itu menarik bagi anak yang Betul itu ya Bu ya. Jadi dilaksanakannya minggu depan. Seperti yang Bu bilang, Iya, insyaallah dari hati-hati udah mulai dari besok ya Bu ya. Begitulah hasil coach kita hari ini. Jadi saya berharapnya Ibu nanti setelah Ibu mengimplementasikannya di lokal Ibu, melaksanakannya di lokal Ibu, FPP berdiferensiasi Ibu sudah selesai, Ibu sudah berkolaborasi dengan guru olahraga. Saya ingin tahu nih Bu, gimana cerita kelanjutannya Bu, bagaimana ceritanya anak yang 5 orang ini, bagaimana progresnya ke depannya. Saya Bu ya, nanti Ibu ceritakan lagi sama saya. Itu juga sebagai pembelajaran bagi saya nanti Bu. Ya Bu. Iya Ci. Alhamdulillah Ci, makasih Ci. Ya nanti mungkin sekitar berapa lama lagi saya bisa cerita lagi sama Ibu nih. 10 hari lagi lah Ci. Oh 10 hari lagi. Oh FPP-nya masih dirancang. Iya. Ada Bu ya. Makasih Ci. Oke, baik. Itu tadi coaching yang sudah dilaksanakan antara Bu Lucy sebagai coach dan Bu Metri sebagai coachnya, dan diskusi tadi, curhat pendapat tadi yang disampaikan sangat cukup menarik, dan sudah panjang lebar yang disampaikan. Bahwasanya Bu Lucy tadinya tentunya ya dari pengamatan saya sebagai observer hari ini, Ibu Metri, Bu Lucy sudah menerapkan alur tirta dalam pelaksanaan coachingnya. Pertama sekali menanyakan tujuan kepada Bu Metri untuk pelaksanaan tujuan maksud dari coaching ini. Kemudian mengidentifikasi masalah dengan mendengarkan dan sambil mendengarkan dengan rasa, itu sudah dilaksanakan oleh Bu Lucy. Kemudian mengkaitkan mengidentifikasi masalah itu dengan strategi yang berbeda dari yang sebelumnya. Jadi sebelumnya Bu Lucy sudah bisa menggali dari strategi sebelumnya itu dengan strategi sekarang itu, membedakan sehingganya coach tadi berinisiatif untuk lebih mengembangkan dari yang sebelumnya hasil pesanan dari rencana tadi itu. Kemudian dari rencana Bu Lucy juga sudah menerapkan rutinanya dari menanyakan aksi
merencanakan aksi dari pelaksanaan dari coach tadi. Ya, Bu Lucy juga sudah bisa memancing dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu sudah dilakukan oleh Bu Lucy tadinya kepada Bu Menteri, sehingga Bu Menteri sudah bisa menyampaikan rencana-rencana itu mengalir seperti apa adanya, dan berencana untuk meningkatkan pembelajaran itu dengan cara-cara dengan trik-trik yang mungkin sangat mendukung dalam kegiatan pembelajaran ke depannya itu. Intinya dengan didukung dengan pembelajaran yang berefisiensi seperti itu. Ya. Oke, dari yang terakhir itu tanggung jawab juga sudah dilaksanakan oleh Bu Lucy dalam pesanan diskusi hari ini. Oke, itu sangat luar biasa dan cukup saya bisa apresiasi sebagai observer. Kira-kira dari pelaksanaan coaching yang ini, kira-kira terakhirnya itu dari kompetensi yang sudah Ibu Lucy miliki tadi, kira-kira apa yang mungkin yang perlu ditingkatkan lagi dari hasil diskusi hari ini? Kompetensi yang perlu saya tingkatkan yaitu yang tadi Pak, pertanyaan yang berbobot. Jadi tetap di pertanyaan berbobot. Iya, tadi saya sudah berusaha Iya. menanyakan pertanyaan yang berbobot, Ya. tapi mungkin masih kurang. Jadi Bu Lucy dalam kesempatan coach ini lebih memfokuskan kepada peningkatan kompetensi yang berbobot. Iya. Dan Bu Lucy ke depan itu dalam pembelajaran ini bisa lebih menggali untuk bisa mengobserver coachingnya untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, saya rasa cukup itu hari ini. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.